tiga permohonan. Dua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mana ani wahidatan, yang satu ditolak. Sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Saya memohon kepada Allah, umat Islam jangan dihancurkan dengan bencana banjir. Fa'atoniha, dijamin Islam tidak bakal ditimpa bencana banjir. Dalam keterangan hadisnya, banjirnya seperti umatnya Nuh. Jadi bukan banjirnya ala Jakarta, bukan. Banjir total seluruh bumi seperti itu. Wasa'atuhu, yang kedua saya mohon kepada Allah, umatku jangan bisa binasakan bisanah. As-sanah itu dalam keterangan syarat hadisnya adalah bencana kurang pangan. Di zaman Nabi Yusuf pernah Mesir itu paceklik 9 tahun kalau tidak salah. Umat Islam tidak bakal seperti itu. Kalaupun ada, tidak semuanya. Wasa'aluhu alla yaj'ala ba'duhum ba'sa ba'din wa mana aniha, yang ketiga saya mohon kepada Allah, ya Allah, umatku jangan dihancurkan dengan pertikaian di antara mereka. Wa mana aniha, permohonan ketiga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang Allah menguji kita dengan beragam-ragamnya kita. Maka dalam keterangannya, illa man rahima rabbuka, tidak selamanya berbeda pendapat itu dilaknat oleh Allah. Illa man rahima rabbuka, ada perbedaan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterangan, siapakah yang dirahmati oleh Allah di sini? Disebutkan oleh Ibnu Katsir, al-marhumina. Jadi al-marhum itu bahasa Arab. Jadi kalau matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak taat kepada Allah, harusnya tidak al-marhum. Karena al-marhum artinya dirahmati Allah. Ya, monggo bahasa apa gitu. Almarhum itu artinya bahasa Arab, yang dirahmati Allah, almarhum. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Min atba'ir rusul alladzina tamassaku bima amaru bihi minad-din. Jadi beda pendapat itu boleh-boleh saja selama masing-masing punya landasan ilmunya. Yang mau Idul Fitri hari Jumat monggo, yang mau Idul Fitri hari Sabtu silahkan, asalkan masing-masing mantap dengan dalilnya. Yang mau puasa mulainya nulis silahkan, yang Jumat silahkan, asalkan mantap dengan dalilnya, bukan pokoknya. Contohkan sahabat, bahkan sejak zaman Nabi itu banyak perbedaan pendapat, tapi selama ada patokannya tidak disalahkan oleh Allah. Rasulullah pernah menyuruh sahabat diutus untuk keperluan diwanti-wanti, ada serombongan itu. Rasul bersabda, nanti jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Pagi hari Rasulullah terus nanti jangan sholat asar dulu sampai kamu nyampe kampung Bani Quraidah, miliknya Yahudi. Sahabat berangkat, sholat
afdal kalau bisa berjamaah. Tapi kalau sendiri ikut berjamaah mungkin lebih afdal menurut saya ini. Sampai asar sudah mau waktu asar belum nyampe Banu Quraidah. Sebagian sahabat berprinsip bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, suatu waktunya sudah pasti, itu sudah asar kita sholat. Sebagian prinsipnya enggak, ini belum sampai Banu Quraidah, kita nggak akan sholat asar kecuali sudah sampai sana. Bagian sholat, bagian tidak. Karena ngejar sampai Banu Quraidahnya ternyata sampai maghrib. Sampai Madinah pulang cerita Rasulullah, ya Rasulullah kami terbelah dua ya Rasulullah. Sebagian ngejar asarnya belum sampai Banu Quraidah sudah sholat, sebagian mengikuti perintah Anda jangan asaran kecuali sampai Banu Quraidah. Maksudnya Rasulullah itu dari awal biar jalannya cepat, nanti bisa asaran di Banu Quraidah. Dua-duanya dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk safar. Ada 20 pendapat lebih tentang batasan berapa kilo kita boleh menjamak sholat. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan arba wa isruna farsah, 24 farsah. Kalau di kilometer itu 85 kilometer. Ini mana? Khusus begini. Baru boleh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, selama uruf itu tergantung. Uruf itu namanya ada satu hukum yang uruf. Kalau uruf itu sebuah kebiasaan. Memang Rasulullah kadang menganggap ke Yaman keluar kota, misalnya Rasulullah jamak kosor. Maka selama orang berprinsip keluar kota sudah boleh menjamak. Ini Ungaran keluar kota atau dalam kota? Keluar kota ya, Ungaran ya. Ini Sayung itu luar kota atau dalam kota? Luar kota ya. Ini Kendal, Mangkang, Ngulon, Sidik dan luar kota. Kalau yang menganut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal sudah boleh menjamak, apalagi pendapat beliau yang penting kampungnya nggak kelihatan. Sampangan itu dari Monas juga kelihatan ya. Kalau mau mencari pendapat dari fikih itu luas sekali perbedaan pendapatnya, maka apa yang dipegangi? Selama masing-masing berdalil silakan. Boleh. Bahkan para sahabat ada dulu dalam suasana safar, Rasulullah itu bersabda bahwa berbuka puasa itu adalah rukhsah. Rukhsah itu lebih senang diambil apa enggak ya Rasulullah? Rukhsah itu shadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Rukhsah itu sedekahnya Allah. Allah senang kalau sedekahnya itu kita terima. Jadi kalau misalnya luar kota ya afdalnya di jamak. Begitu ajaran. Nah, ilmu bukan perbedaan pendapat itu tidak masalah, tetap dirahmati oleh Allah. Syaratnya tadi ya, mengikuti nas dalil-dalil yang jelas-jelas benar. Ya, silakan. Ya. Kalau di dalam kajian tentang fikih, Ibnu Taimiyah itu ketika imamnya Ibnu Taimiyah mensyariatkan mengangkat tangan. Kalau ada ulama hari ini yang membantah karena hari itu belum ada
pembukuan hadis seperti hari ini. Jadi Imam Syafi'i itu nggak ngerti hadisnya itu dhaif misalnya. Kalau yang berpendapat itu monggo silakan. Tapi semua pendapat selama fikih akal-akalannya boleh diambil, boleh diamalkan. Ya. Fikih. Ya. Walidzalika khalaqahum. Menurut Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau menafsirkan ayat ini dengan walil ikhtilafi khalaqahum. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berbeda pendapat, tapi perbedaan itu selama tidak membawa ke dalam perpecahan tetap dalam rahmat Allah selama berkali-kali. Ada satu hadis lagi, ya. Siapa yang tidak dirahmati ketika berbeda pendapat adalah yang berbeda pendapat dalam urusan akidah. Sudah jelas, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lewat keterangan-keterangan dalam hadisnya, ya, sudah bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah 4 setelahku. Ya. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah sholat tarawih dengan berjamaah, kalau Umar kemudian berjamaah, kita mengikuti Umar boleh, karena dari zaman Rasulullah wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, boleh saja. Kalau Rasulullah tidak mengkafirkan yang tidak bayar zakat, kemudian Abu Bakar berani mengkafirkan, bahkan membunuh, menyerang yang tidak bayar zakat, boleh mengikuti pendapatnya Abu Bakar, karena Abu Bakar pendapatnya jelas-jelas tidak bertentangan dengan pendapatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tidak diperangi karena masih menganggap wajib bayar imam mamus. Kalau di zaman Abu Bakar sudah berpendapat nggak wajib bayar zakat. Ya, jadi konteksnya berbeda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim, beliau bersabda, innal yahuda istawaqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Mas, hadis menyebutkan Yahudi sudah terpecah belah 71 golongan. Wa innan nasara istawaqat ala isnataini wa sab'ina firqah, dan Nasrani menjadi 72. Wasatah tariku, dan umatku akan terpecah belah ala salasin wa sab'ina 73. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Qalu man hum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang mengikuti hadisku dan mengikuti para sahabatku. Jadi boleh